Rere malas ketika harus bertemu Rian. 2 hari ini, ia sengaja menjauhi pria itu. Ketika Rian bertandang ke rumahnya, Rere sengaja tidak membukakan pintu. Ia dan Rian kini masih tetanggaan. Sore ini pun Rian kembali mengetuk pintu rumah Rere. "Rere, buka pintunya dong. Aku tahu kamu ada di dalam, Re," ucap Rian. Nampak merana karena tak jumpa dengan sang kekasih hati. "Re, kamu ada marah apa sih sama aku? Aku minta maaf, Re. Jangan ngambuk dong, please. Bukain pintunya." Di dalam rumahnya, Rere mendengar jelas rengekan Rian. Rere tidak tega jika membiarkan Rian merengek terlalu lama. Akhirnya, dengan menguatkan hatinya, Rere membukakan pintu untuk Rian. Tidak ada senyum di wajah Rere kali ini. "Akhirnya kamu bukain pintu untuk aku, Re," ucap Rian, semeringah. "Mau apa sih?" ucap Rere ketus. Senyum di wajah Rian perlahan luntur. "Kamu kenapa sih, Re?" Rian menangkupi pipi Rere yang berisi. Ia menatap mata wanita itu. Rian merasa ia tak ada masalah dengan Rere. Tapi kenapa Rere jadi bersikap acuh dengannya? "Bete aku sama kamu." Rere menepis tangan Rian. "Jangan gitu dong, Re. Kita bentar lagi mau nikah loh. Kamu waktu itu janji mau kenalin aku sama keluarga kamu." Rere memutar bola matanya jengkel. Setelah tahu Rian dan Dava bersaudara, Rere jadi ingin berhubungannya dan Rian berakhir sampai di sini saja. "Aku ragu untuk nikah sama kamu, Rian." Perkataan Rere sontak membuat mata Rian terbelalak. Ia sekarang sedang dimabuk oleh perasaannya pada Rere. Ketika wanita itu mengatakan isi hatinya yang sebenarnya, Rian jadi panas dingin. "Kenapa, Re? Aku gak mungkin nikah sama adik dari orang yang sudah membuat hidupku kacau," ucap Rere. Rian terdiam. Ia memikirkan ucapan Rere barusan. Sebenarnya ada apa dengan Rere dan Dava di masa lalu? Dava dan Rere saling mengenal. Rian tak mungkin memaksa Rere untuk bercerita. Apa penyebab Rere memendam amarah pada Dava di saat mood Rere sedang tidak baik seperti ini? Baiklah, Rian akan menanyakan langsung pada abangnya nanti. Rian merasa perutnya mual melihat adegan tak senonoh terpampang nyata di depan matanya. Dava, abang kebanggaannya, tengah bercumbu dengan seorang wanita. "Abang," pekik Rian, merasa ketenangannya terusik. Dava dengan kesal menghentikan aktivitasnya. "Rian datang kemari kok nggak kasih tahu dulu?" Rian berdesih. Ia melirik sinis wanita yang berada di sebelah Dava. "Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Hanya ada kita berdua. Jadi, bisakah wanita ini suruh pergi?" ucap Rian. Ia tidak suka dengan wanita berpakaian seksi di depannya. Wanita itu kekasih Dava, maka Rian akan dengan tegas menentang hubungan mereka. "Pergilah sayang, besok datang lagi ke sini," ucap Dava ketika wanita itu berdiri. Dava meremas bokongnya, sehingga membuat wanita itu mendesah. Rian makin jijik dengan wanita itu. "Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" Dava menyandarkan tubuhnya dengan santai. Tatapan sinis dari Rian tidak ia pedulikan. Rian berdiam sebentar. Ia langsung to the point saja. "Sebenarnya, apa yang sudah terjadi di antara abang sama Rere?" Dava terkekeh. Si playboy itu menepuk pelan bahu adiknya. "Yakin kamu ingin mendengar apa yang terjadi di antara kami?" Dava memperhatikan ekspresi Rian yang nampak tegang. "Ya, cepatlah bercerita. Abang tahu aku tidak suka basa-basi." Dava mengelus dagunya. Matanya menerawang kisah di masa lalunya. Pria itu kini mulai bercerita. Hubungan apa yang terjadi di antara ia dan Rere? Wanita yang kini menjadi kekasih adik kesayangannya.
Tepatnya 1,5 tahun yang lalu, sebelum Rere menjadi pengusaha laundry. Rere dulu sempat bekerja di perusahaan miliknya, Dava, sekitar 3 bulan. Sifat Rere yang acuh membuat Dava tertantang untuk menaklukkan wanita itu. Jiwa playboy Dava terluka. Bagaimana tidak? Siasat di saat semua wanita mencoba menarik perhatiannya, Rere justru dengan cuek dengan dia. Hal itu diketahui oleh teman-teman Dava, hingga membuat Dava sering dijadikan bahan lelucon oleh teman-temannya. Akhirnya mereka membuat taruhan. Jika Dava berhasil memiliki Rere, maka teman-temannya akan menghadiahi Dava mobil Lamborghini. Tak ingin harga dirinya jatuh, Dava berjuang keras untuk mendapatkan Rere. Ketika wanita itu berhasil ia miliki, Dava langsung membawa Rere bertemu dengan teman-temannya. Disitulah Dava mempermalukan Rere. Wanita itu ia putuskan. Tentu saja itu membuat Rere marah. Wanita itu dulu menampar keras pipinya. Shit. Dava mengumpat saat bergeman. Rian bersarang di wajahnya. Brengsek kau bang. Dada Rian naik turun menahan amarah. Pantas Rere berniat mengakhiri hubungan mereka. Rere pasti berpikir kalau dirinya memiliki sifat yang sama dengan Dava. Abang yang dari dulu sifat playboynya tidak pernah hilang. Kalau abang seperti ini terus, semoga abang gak punya jodoh, ucap Rian ketus. Ia meninggalkan Dava yang kini meringis, tapi wajah tampannya yang memar. Miranti kini sedang berada di butik miliknya, bersama dengan Alicia, putri sematawayangnya. Akhir-akhir ini anak itu mulai jarang menanyakan Rian. Miranti pun tenang dibuatnya. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Yusuf, pria itu sering menerornya. Mama, pulang yuk, aku ngantuk. Alicia kini mulai merengek, hal yang sering membuat Miranti dongkol. Bentar dulu, kamu duduk yang manis, jangan buat mama marah ya. Mata Miranti melotot, membuat Alicia beringsut. Wajah anak itu kini tertekuk cemberut. Di tengah keasyikan Miranti mempromosikan barang-barang yang ada di butiknya ke media sosial. Miranti mendapati sebuah pesan dari Yusuf. Ia langsung membacanya. Miranti, ayahmu ingin ketemu sama kamu. Kangen katanya. Begitulah isi pesan yang dikirim Yusuf. Males ketemu orang tua yang udah keriput, balas Miranti. Ia mendesah kasar. Ia tidak ingin lagi berhubungan dengan orang-orang di masa lalunya. Mengingat mereka sama saja dengan membuka luka lama yang sudah mengering. Malam ini Rian sempat sampai tidur di posisi duduk di depan rumah pacarnya. Rere memang sengaja tidak membukakan pintu untuk pria itu. Rere malas ketemu Rian. Apalagi jika teringat dengan Dava, saudara-saudaranya Rian. Rere jengkel. Rere bukannya tak tahu Rian ketiduran di depan rumahnya. Menunggu ia membukakan pintu. Jika tidak memikirkan gosip tetangga yang akan dengan cepat menyebar, Rere tak akan menemui Rian. Akhirnya Rere membukakan pintu. Lagi pula ngapain juga sih Rian? Pakai acara tidur di depan rumah. Rere mendengus. Rian ini ganteng-ganteng tidurnya ngorok. Rere menyentuh bahu pria itu, berniat membangunkannya. Bangun, ucapan Rere. Rian masih bergeming. Rian, bangun woi. Pria itu kini mulai bergerak. Ia melenguh dalam tidurnya. Dilihat dengan posisi tidur seperti ini, Rian tampan banget. Re, kawin yuk, ucap Rian. Pria itu kini membuka matanya. Dia langsung tersenyum melihat Rere berada di depannya. Besok aku langsung antar seserahan ya, ujar Rian. Rere jadi deg-degan ketika Rian yang tampan menatapnya intens.